Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April, mahasiswa Universitas Handayani Makassar, dan saya mengambil jurusan Sistem Informasi. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang peran komunikasi bisnis dalam dunia bisnis. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian komunikasi bisnis. Nah, jadi komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Nah, bisnis dan komunikasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan berbisnis, maka kita membutuhkan suatu komunikasi yang baik agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, lebih besar bisnis kita, maka komunikasi di dalam bisnis tersebut pun jauh lebih efektif. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu tentang unsur pokok komunikasi bisnis. Nah, dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok. Unsur pokok komunikasi bisnis yang pertama yaitu memiliki tujuan. Nah, apa sih arti memiliki tujuan dari komunikasi bisnis itu? Nah, memiliki tujuan di dalam komunikasi bisnis artinya komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, kemudian yang kedua, unsur yang kedua yaitu pertukaran. Nah, pertukaran dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Nah, hal ini yang sangat diperlukan dalam sebuah komunikasi karena sebuah komunikasi itu tidak akan bisa berjalan kalau hanya satu orang. Jadi komunikasi akan berjalan dengan efektif jika di dalamnya terlibat antara 2 orang atau lebih. Nah, yang itulah yang dikatakan sebagai komunikator dan komunikan. Oke, kemudian kita lanjut pada unsur pokok komunikasi bisnis yang ketiga, yaitu gagasan, opini, informasi, dan instruksi. Nah, gagasan, opini, informasi, dan instruksi merupakan isi dari pesan. Bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu, atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Kemudian unsur berikutnya yaitu menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang unsur yang keenam yaitu pencapaian tujuan organisasi. Nah, tentunya kalau kita melakukan suatu komunikasi, pastinya ada tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu peranan komunikasi dalam bisnis. Nah, teman-teman, ternyata komunikasi itu memiliki peranan dalam bisnis. Oke, kita lihat ya, bagaimana sih peranan komunikasi dalam bisnis. Nah, peranan yang pertama yaitu komunikasi dengan pasar. Nah, dengan timbulnya situasi economic of relative plenty, dewasa ini setiap pengusaha harus berusaha untuk dapat menutup jurang yang terbentang antara produsen dengan masyarakat atau konsumen selaku calon pembeli atau pemakai barang atau jasa yang dihasilkannya. Nah,
Menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang pengusaha untuk selalu dapat mempengaruhi besarnya permintaan akan barang hasil produksi perusahaannya, selalu berusaha untuk mencari pembeli dan pemakai barang yang dihasilkannya. Nah, sebagai pengusaha, ia harus memberitakan penyempurnaan produksi yang telah dicapainya, di mana barang yang dihasilkannya dapat diperoleh masyarakat atau konsumen dan lain sebagainya. Nah, atau dengan perkataan lain, setiap pengusaha harus selalu memelihara konsumen dengan pasar. Nah, penyelenggara komunikasi dengan pasar merupakan suatu syarat mutlak bagi setiap produsen yang menghasilkan produk secara besar-besaran yang ditujukan kepada para konsumen yang tidak dikenalnya. Nah, penyelenggara komunikasi dengan pasar juga berarti suatu syarat mutlak bagi setiap pengusaha yang ingin menjamin kelangsungan hidup perusahaannya dan terus maju berkembang. Nah, dalam lingkungan bisnis ada aneka sarana komunikasi perdagangan yang dapat dipergunakan para pengusaha untuk berkomunikasi dengan masyarakat konsumen. Nah, sarana-sarana komunikasi perdagangan tersebut antara lain dalam wujud pengiriman surat, pengiriman kawat, percakapan telepon, kunjungan pribadi, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis sarana komunikasi perdagangan yang disebutkan tadi hanya sesuai bila mana dipergunakan dalam daerah pemasaran barang dan jasa yang ruang lingkupnya terbatas. Nah, yang paling sering digunakan untuk era saat ini yaitu tentunya pada sarana percakapan telepon. Oke, lanjut. Nah, untuk berkomunikasi dalam suatu daerah pemasaran yang sangat luas, di mana calon konsumen kita itu tentunya beribu-ribu, bahkan mungkin mencapai jutaan atau puluhan juta orang. Nah, kita perlunya memerlukan sarana komunikasi pemasaran, nah khususnya seperti periklanan. Nah, jadi kalau misalnya dalam berkomunikasi dalam suatu daerah pemasaran yang sangat luas itu, ya sarana komunikasi pemasaran yang digunakan yaitu periklanan, karena dengan periklanan ya itu dapat jangkauannya sangat luas, bahkan di bukan daerah kita saja itu mereka dapat lihat. Nah, di sini juga dijelaskan karena periklanan dalam rangkaian usaha yang dilakukan setiap pengusaha merupakan suatu alat pemasaran yang bidang geraknya justru terletak dalam bidang komunikasi massa. Nah, alasannya juga ya karena di era saat ini bisa dikatakan bahwa semua orang itu pasti menggunakan komunikasi massa. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu konsep pasar dan peranan komunikasi. Nah, komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Nah, tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam yang namanya komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri, begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Nah, tidak hanya pada kehidupan kita yang menggunakan komunikasi, tetapi dalam suatu organisasi juga itu komunikasi sangatlah penting. Nah,
Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi, organisasi dapat macet atau berantakan. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, misalnya, bila dalam suatu sekolah, kepala sekolah tidak memberi informasi kepada guru-guru mengenai kapan sekolah dimulai sesudah libur semester dan apa bidang studi yang harus diajarkan oleh masing-masing guru, nah maka besar kemungkinannya guru tersebut tidak akan datang mengajar. Nah, akibatnya murid-murid juga tidak akan belajar. Nah, hal ini menjadikan sekolah tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dari contoh tersebut kelihatan bahwa dengan kelupaan memberi informasi saja sudah memberikan efek yang lebih besar bagi sekolah. Karena pentingnya komunikasi dalam organisasi, maka perlu menjadi perhatian pengelola agar dapat membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Nah, ini dikemukakan oleh Kohler pada tahun 1981. Nah, kemudian pembahasan yang berikut yaitu tujuan komunikasi bisnis. Nah, secara umum ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu yang pertama memberi informasi, yang kedua persuasi, dan yang ketiga melakukan kolaborasi dengan audiens. Nah, yang ketiga, yang pertama yaitu memberi informasi. Nah, tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Nah, contohnya, seorang pemimpin perusahaan ingin mendapatkan pegawai yang diharapkan. Nah, maka dia harus memasang iklan melalui media massa, memasang web situs atau situs di jalur internet. Nah, dalam hal itu tergantung pada kebijakan perusahaan dengan melihat kemampuan internal perusahaan tersebut. Nah, contoh yang lain, misalnya sebuah department store memasang tulisan diskon besar-besaran pada produknya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberi persuasi. Nah, tujuan kedua dari komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan penegasan konfirmasi pesan pelanggan atau negosiasi dengan pelanggan agar kedua belah pihak memperoleh manfaat secara bersama-sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Nah, melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Nah, saat sekarang, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, maka seseorang dapat menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti telepon seluler, internet surat elektronik atau email, dan telekonferensi. Nah, teknologi komunikasi tersebut sangat penting artinya dalam mempererat kerjasama bisnis. Kemudian yang berikut yaitu tentang umpan balik dan bentuk-bentuknya. Umpan balik atau feedback komunikasi. Nah, feedback adalah dua kata jadian atau bentukan dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata feed, artinya memberi makan, dan back, artinya kembali. Nah, arti harfiah kata ini adalah memberi makan kembali, tapi makna yang sebenarnya adalah memberi masukan kembali. Nah, komunikasi merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama. Keberhasilan komunikasi
ini bila ditinjau dari segi keilmuan, maka dapat ditelaah berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Nah, kelima unsur yang merupakan hasil kajian Harold Roswell ini saling berkaitan dan mempengaruhi. Di antara kelima unsur ini, umpan balik merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi. Umpan balik yang ditimbulkan dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi yang dilakukannya. Jadi, umpan balik atau feedback merupakan satu-satunya elemen yang dapat menjanggal apakah komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau tidak. Nah, keberlangsungan komunikasi yang dibangun sebelumnya ditentukan oleh umpan balik sebagai bentuk penilaian, dan bila dianalogikan lagi dengan seorang siswa, dia naik kelas atau tidak, maka umpan baliknya adalah sebagai nilai raportnya. Nah, dengan mengetahui umpan balik yang dikirimkan oleh komunikan, maka sebagai komunikator kita akan dapat langsung mengetahui apakah tujuan dari pesan kita tersampaikan atau tidak. Apakah umpan balik itu berupa respon negatif ataupun respon positif. Nah, contoh kecilnya ketika kita berceramah atau berpidato di depan umum, maka kita akan dapat melihat reaksi apa saja yang dilakukan oleh pendengar depan kita. Nah, mungkin saja ada yang tekun memperhatikan, ada yang mengobrol dengan teman di sampingnya, ada yang menguap ketika bosan, atau melakukan interupsi atas apa yang kita sampaikan. Nah, semua perilaku atau reaksi yang dilakukan oleh penonton di depan kita merupakan umpan balik yang langsung diberikan kepada kita sebagai komunikator. Nah, orang yang mendengarkan dengan tekun mungkin memberikan respon positif, sedangkan yang mengobrol dengan teman di sampingnya memberikan respon negatif. Nah, namun kesimpulan ini tidaklah kaku, artinya mungkin tubuh orang yang kelihatan tekun mendengarkan berada di depan kita, sedangkan pikirannya jauh berada di luar sana. Nah, ini seringkali terjadi ya. Nah, namun sebaliknya, orang yang mengobrol dengan temannya mungkin sedang asik berdiskusi tentang apa yang kita sampaikan. Bahkan, diam pun bisa disebut sebagai umpan balik yang menandakan dua hal, apakah ia mengerti atau tidak sama sekali. Bila komunikasi memungkinkan para partisipannya untuk saling berhadapan wajah atau face to face, maka feedback yang paling mendasar adalah tatapan mata atau eye contact. Nah, mata yang menatap komunikator menunjukkan bahwa para komunikan benar-benar memperhatikannya. Nah, ini tentu saja berlangsung secara dua arah. Artinya, agar seseorang komunikan menatap mata seorang komunikator, ia harus terlebih dahulu menatap matanya. Nah, selain itu, ini harus dilakukan dengan sewajar atau senatural mungkin. Nah, secara nalurianya, bila kita berbicara secara tatap muka dengan seseorang, maka kita akan melakukan hal tersebut. Nah, dalam konteks komunikasi dengan sekelompok orang atau komunikasi kelompok, komunikator sebaiknya menjadi pihak yang mengambil inisiatif melakukan ini. Ia hendaknya membagi tatapan matanya kepada semua pihak yang hadir, tidak pada seseorang atau sekelompok orang saja. Nah, ini sangat penting untuk membantu menciptakan suasana yang efektif bagi pencapaian tujuan komunikasi. Nah, dengan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi feedback adalah sebagai mekanisme kendali untuk mengetahui apakah perilaku komunikasi seseorang komunikator telah efektif untuk mencapai sasarannya. Nah, dalam ilmu komunikasi dikenal beberapa jenis feedback. Nah, tidak semuanya persis merupakan variasi dari prinsip di atas. Nah, ada di antaranya yang merupakan analogi pada konteks komunikasi yang lain atau merupakan sifatnya.
Nah, yang pertama itu feedback positif dan feedback negatif. Nah, feedback positif adalah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa ia memahami, membantu, dan mau bekerja sama dengan komunikator untuk mencapai sasaran komunikasi tertentu dan tidak menunjukkan perlawanan atau pertentangan. Nah, contohnya, komunikan mengangguk-angguk, memperhatikan dengan serius, mencatat, atau responsif ketika ditanya. Nah, kalau feedback negatif adalah isyarat atau gejala yang ditunjukkan oleh komunikan yang menandakan bahwa ia atau mereka memiliki sikap serta perilaku yang dapat berkisar dari mulai tidak setuju hingga tidak menyukai pesan, cara penyampaian, atau bahkan diri sang komunikator. Segala sesuatu yang merupakan lawan dari feedback positif, nah itu adalah feedback negatif. Nah, contohnya yaitu sikap acuh tak acuh, melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dibahas, ngobrol, mengganggu orang lain, memotong pembicaraan atau interupsi secara tidak sopan, atau keluar ruangan tanpa izin dari komunikator, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu feedback netral dan zero. Nah, feedback netral adalah jenis feedback yang sulit untuk dinilai sebagai isyarat atau gejala yang menunjukkan respon positif atau negatif. Nah, dengan kata lain, feedback netral adalah feedback yang tidak jelas wujudnya, apakah itu positif atau negatif. Nah, contohnya, perilaku diam ketika ditanya mengerti atau tidak. Nah, itu adalah contoh dari feedback netral. Kemudian feedback zero adalah feedback yang sulit dimengerti oleh komunikator. Nah, komunikator tidak tahu bahwa harus menafsirkan isyarat atau gejala yang muncul dari komunikan. Nah, contohnya, ada yang tertawa ketika komunikator tidak sedang menyampaikan hal yang lucu, atau tiba-tiba ada yang menangis, dan yang lain sebagainya. Kemudian, ada yang namanya feedback internal dan feedback eksternal. Nah, feedback internal adalah yang menunjukkan sumber dari isyarat atau gejala yang menjadi feedback. Nah, bila itu tersebut muncul dari dalam diri komunikator, maka itu disebut sebagai feedback internal. Nah, maksudnya, misalnya ketika komunikator telah mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia ingat sesuatu dan meralat apa yang telah ia katakan, nah maka yang kita lihat itu dapat kita katakan sebagai hal yang terjadi karena ada feedback internal pada diri komunikator. Nah, kemudian feedback eksternal adalah feedback yang munculnya berasal dari komunikan. Nah, dalam hal ini, komunikan dapat menunjukkannya dengan memberikan ekspresi wajah tertentu, gerak-gerik, perilaku, atau bahkan suara-suara yang muncul ketika komunikasi tengah berlangsung. Kemudian, ada yang namanya feedback verbal dan feedback non-verbal. Nah, feedback verbal menunjuk pada bentuk atau wujud dari apa yang disampaikan komunikan sebagai reaksinya pada suatu perilaku komunikasi tertentu yang sedang berlangsung. Nah, contohnya yaitu interupsi atau memotong pembicaraan. Nah, terus nyeletuk atau menyampaikan komentar secara spontan ketika komunikator sedang menyampaikan pesannya. Nah, atau dapat pula berupa secarik kertas yang ditulisi yang mengatakan sesuatu kepada yang sedang berbicara agar ia segera berhenti karena waktu untuknya sudah habis. Nah, di sini perlu diingat pengertian dari verbal. Nah, pesan komunikasi yang verbal itu adalah yang bentuknya merupakan wujud dari penggunaan bahasa. Nah, artinya bisa berupa lisan atau tulisan. Kemudian feedback non-verbal adalah yang wujudnya bukan berupa lisan atau tulisan, seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, cara duduk, cara berdiri,
cara menatap, bentuk senyuman, isyarat tangan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau feedback verbal bentuknya itu wujud dari penggunaan bahasa. Artinya ya bisa berupa lisan ataupun tulisan. Nah, kalau feedback nonverbal wujudnya bukan berupa lisan atau tulisan, tapi seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan feedback langsung dan feedback tidak langsung. Nah, beberapa ahli komunikasi tidak sepakat dengan adanya dua jenis feedback ini. Alasannya karena feedback seharusnya adalah sesuatu yang tampak atau dapat diidentifikasi keberadaannya ketika sebuah proses komunikasi tengah berlangsung, bukan sesudahnya. Nah, bila sesudahnya, maka itu berarti respon atau tanggapan. Nah, jadi kita langsung saja. Feedback langsung adalah feedback yang ditunjukkan ketika komunikasi sedang berlangsung. Dan feedback yang tidak langsung adalah feedback yang disampaikan ketika komunikasi telah selesai. Nah, konteks dua jenis feedback ini adalah pada perbandingan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Pada komunikasi interpersonal, jelas untuk sebagian besar feedbacknya akan bersifat langsung atau segera. Nah, artinya orang yang berbicara atau komunikator akan dapat segera mengetahui bagaimana reaksi si komunikan ketika ia sedang menyampaikan pesan tertentu. Nah, berbeda pada komunikasi massa atau surat kabar. Nah, misalnya para pembaca tidak dapat memberikan feedback yang segera. Feedback mereka dapat disampaikan melalui surat pembaca yang biasanya waktunya adalah cukup lama sejak apa yang ditanggapi terbit atau dibaca oleh komunikan, sehingga surat pembaca dapat dijadikan contoh sebagai feedback tidak langsung. Bila kita berpegang pada pengertian yang sebenarnya dari feedback, kedua jenis feedback terakhir ini dapat dikatakan sebagai sekedar sebuah kiasan. Nah, feedback sifatnya harus segera dan disampaikan pada saat komunikasi sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu, feedback dapat pula kita katakan sebagai sebuah reaksi komunikan. Nah, kan tetapi, bila penyampaiannya adalah pada saat sebuah proses komunikasi telah berlangsung, maka itu dapat kita katakan sebagai sebuah respon atau tanggapan. Nah, untuk sebagian besar kemampuan menyampaikan feedback secara sengaja, kita diperlukan pada saat kita menghadapi situasi di mana yang seharusnya dikatakan dan tidak bisa dikatakan begitu saja. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, misunderstanding atau kesalahpahaman merupakan salah satu kendala komunikasi efektif dan sangat berpeluang menciptakan konflik. Suatu kondisi salah paham biasa dimunculkan ketika suatu informasi yang diterima oleh seseorang memiliki makna atau esensi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh si pemberi atau penyampai informasi. Nah, kesalahpahaman ini banyak sekali bentuknya, mulai dari hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari sampai kesalahpahaman oleh kalangan elit politik yang menentukan kehidupan orang banyak. Nah, salah satu bentuk kesalahpahaman yang cukup parah adalah cultural misunderstanding atau kesalahpahaman kultural. Nah, dalam hal ini, budaya dan kebiasaan yang melekat menjadi penghalang terjalinnya komunikasi yang efektif. Nah, misalnya, seorang lelaki Sunda memiliki menantu pemuda Jawa. Nah, saat si menantu akan makan, demi kesopanan dan etika, dia menawari mertuanya. Nah, di Jawa, untuk menawari makan orang yang lebih tua digunakan kata dahar, yang artinya sudah sangat halus. Nah, padahal jika kata tersebut digunakan untuk orang Sunda,
artinya menjadi sangat kasar, karena orang Sunda menggunakan kata tuang untuk kata makan yang paling halus. Nah, rata-rata kesalahpahaman memang terjadi pada komunikasi yang masih dasar, nah yakni tahapan komunikasi yang menyenangkan. Nah, dalam tahapan ini, komunikator dan komunikan merasa masih belum perlu membahas masalah secara detail, sehingga kadang terselip beberapa poin yang menjadi sumber kesalahpahaman. Nah, berbeda dengan tahapan lain, misalnya komunikasi untuk hubungan yang lebih baik, yang walaupun kadang tetap ada yang namanya salah paham, namun sudah dalam jumlah yang minimal. Nah, kondisi kesalahpahaman semacam ini umumnya disebabkan karena tingkat kemampuan berkomunikasi yang kurang baik. Nah, entah itu dalam hal menyampaikan informasi maupun dalam hal menerima informasi. Nah, di sini kemampuan berkomunikasi memegang peranan yang sangat penting. Nah, bagaimanapun juga kemampuan berkomunikasi seseorang turut menentukan efektif tidaknya hubungan yang dibangun dengan orang lain. Nah, kemudian di sini ada cara menghindari kesalahpahaman. Nah, cara yang paling penting untuk menghindari kesalahpahaman yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan ini bisa kita tingkatkan dengan misalnya banyak membaca koran atau tulisan lain yang memakai tata bahasa efektif dan sistematis. Nah, dengan rutin membaca, kosakata kita akan semakin kaya dan mempermudah untuk menjalin komunikasi. Nah, selain itu, jangan lupa untuk tanyakan kepada lawan bicara hal-hal yang kita belum jelas maksudnya. Nah, cara ini membantu untuk menghindari salah paham akibat salah persepsi. Nah, kemudian tingkatkan sensitivitas kita pada lawan bicara dan kurangi sensitivitas dari lawan bicara. Nah, itu adalah cara yang kedua untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, dengan kata lain, tingkatkan kepekaan kita untuk merasakan perasaan lawan bicara agar kita lebih berhati-hati dalam memilih dan menyampaikan kata. Nah, sebaliknya, kurangi kepekaan kita dari kata-kata yang diucapkan oleh lawan bicara. Jangan sampai kita tersinggung oleh hal-hal sepele hanya karena kita terlalu sensitif dalam menanggapi orang lain. Kemudian pembahasan yang berikut yaitu memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi yang efektif tergantung pada kualitas dari proses komunikasi yang baik pada tingkat individu maupun pada tingkat organisasi. Nah, memperbaiki komunikasi dalam organisasi berkaitan dengan melakukan proses yang akurat, mulai dari proses penyandian, penyampaian pesan, penguraian dan umpan balik pada tingkat komunikasi antar pribadi, dan pada tingkat organisasi menciptakan dan memonitor saluran komunikasi yang tepat. Nah, kemudian ada cara meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama, yaitu meningkatkan umpan balik. Nah, kesalahpahaman dapat dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik. Mekanisme umpan balik dalam organisasi sama pentingnya dengan komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kedua ada empati. Nah, empati pada dasarnya merupakan komunikasi yang dilakukan berorientasi pada penerima. Komunikator harus menempatkan dirinya sebagai penerima sehingga proses penyendian, penggunaan bahasa dan saluran disesuaikan dengan kondisi penerima. Kemudian yang ketiga yaitu pengulangan. Nah, cara yang efektif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah mengulangi pesan. Nah, pengulangan membantu pendengar atau penerima untuk menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau terlalu sulit untuk dipahami ketika pertama kali mendengar.
Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, bahasa yang kompleks, istilah-istilah teknis dan jargon menyebabkan komunikasi sulit dipahami oleh pendengar atau penerima. Tidak benar bahwa gagasan yang bagus dan ilmiah harus disampaikan dalam bahasa yang ilmiah dan teknis. Kemudian yang berikut, penentuan waktu yang efektif. Nah, suatu permasalahan dalam komunikasi antar pribadi di mana komunikator mulai menyampaikan pesannya pada saat penerima belum siap untuk mendengarkannya. Nah, cara yang efektif adalah mengelola waktu untuk komunikasi sehingga pesan yang disampaikan tersusun dengan baik, ringkas, dan mudah dipahami. Kemudian yang berikut yaitu mendengarkan secara efektif. Nah, salah satu cara meningkatkan komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan mendengarkan secara efektif. Nah, komunikasi adalah masalah memahami dan bagaimana untuk dipahami. Kemudian yang berikut yaitu mengatur arus informasi. Nah, untuk mengatasi hambatan komunikasi karena beban informasi yang berlebihan adalah dengan mengatur arus informasi. Komunikasi diatur mutunya, jumlahnya, dan cara penyampaiannya. Informasi yang disampaikan harus sistematis, ringkas, dan memiliki bobot tingkat kepentingan yang cukup. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi penjelasan dari saya tentang peran komunikasi bisnis dalam dunia bisnis. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.